Halo, selamat malam Verdoven. Ini kayak orang Belanda aja. Verdoven, selamat malam. Verdoven Kristen ini tadi habis dari room saya nih. Silakan Guru Ya, Najwa ini. Halo Verdoven, selamat malam. Selamat malam Bang Bible. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Mau ditanya atau mau bertanya? Ini mau bertanya sama Bang Yonatan. Tadi ada sempat pembahasan 100 bidadari itu Bang Yonatan. Boleh pencerahannya Bang? Oh, itu Yesus menjanjikan 100 istri di dalam Matius 19 ayat 29. Tapi saya sudah malas bahas sama Guru Najwa aja. Monggo atas sama Ustaz Sugi. Pak Andi, Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Naika. Ya, tapi yang harus dipahami di situ itu Yesus sedang menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang Indonesia. Itu dulu yang harus dipahami, bahwa Yesus berjanji demikian itu kepada pengikutnya, bukan kepada penyembahnya. Kan beda pengikut dengan penyembah. Itu dulu yang harus dipahami oleh teman Kristen. Jadi ketika Petrus dan kawan-kawannya bertanya, jangankan di surga, di bumi pun Yesus janjikan diberikan lipat kali ganda. Artinya ya, mereka diajarin untuk poligami. Mereka loh ya, Petrus dan kawan-kawan, bukan orang Kristen. Beda. Ya, itu dipahami dulu seperti itu. Silakan. Aku baru dengar Bang. Jadi poligaminya itu dengan bidadari ya Bang ya? Kalau di bumi bukan. Di surga bidadari dengan perempuan pasti bidadari. Kalau di Islam disebutnya bidadari. Yang masuk di surga ada perempuan bodoh, ada perempuan cerdas. Ada bahkan kalau kita lihat di Matius 31 itu pesundal yang lebih dulu masuk ke sana. Ya mungkin pesundal-pesundal yang sudah bertobat ini yang nanti diberikan kepada pengikutnya 100 orang satu. Gitu Bang. Benar itu Bang ya? 100 bidadari itu ya Bang? Di Kristen tidak kenal bidadari di Bibelnya. Yang masuk ke surga itu pesundal. Jadi mungkin 100 pesundal yang mungkin sudah bertobat jadi bidadari kali ya di sana. Karena kalau kita melihat secara kasat mata di dalam Bible, Matius 19 nomor 29, barang siapa yang meninggalkan istrinya di dunia karena ingin menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Nah, kalau istri di dunia ditinggalkan dapat 100 kali lipat di surga, itu maksudnya apa coba? Ya istri, tapi ini berlaku kepada pengikutnya, sekali lagi ya, kepada pengikutnya. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat dalam Lukas 18, di situ Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, pada zaman ini juga. Artinya di dunia pun orang yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan berlipat kali ganda pada masa di dunia. Dan dikatakan orang ini di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu loh. Artinya terhadap Petrus, murid-muridnya dan murid-muridnya yang lain dengan Petrus pun dijanji kemudian oleh Yesus akan mendapatkan lipat kali ganda ketika hidup di dunia. Itu di dalam Markus 18:30. Itu loh Bang. Nah, cuman data-data ini biasa sudah pasti nggak dipakai di gereja, itu udah pasti itu. Nggak mungkin diajarin. Kalau kita lihat di dalam Matius 13:23, Markus 4:8, istri itu berkali-kali lipat. Ya.
Karena memang Lukas 20:30 jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Seperti itu, Bung. Nanya sudah nggak ada yang udah Orangnya turun melarikan dia. diri. Belum apa-apa. Ayo teman Kristen di bawah kalau mau naik bertanya silakan. Energen, selamat malam. Selamat malam, Malam Bang. Abang Kristen ya Bang? Bang Andi. Pastinya dong. Oh, mantap. Ada yang mau ditanyain Bang? Silakan. Oke, aku ingin bertanya. Monggo. Kapan? Oke. Kapan? Udah boleh aku bertanya? Boleh Bang, dari tadi kan dipersilahkan. Oke. Silakan dijawab Bang Juma. Bagaimana pertanyaannya? Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 7:26 sampai seterusnya satu perikop, ya, seperti yang diajarkan oleh guru saya Akisugi, di situ dikatakan ya kalau ada orang yang beristri, ya pura-pura aja, jangan seperti seakan-akan belum menikah gitu, seakan-akan belum beristri. Oke. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang sudah beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, gitu. Ya, gimana? Terjawab pertanyaannya, Bang? Terjawab Bang. Makasih. Pertanyaan kedua, Pak Energen. Oke, ingin bertanya. Baik, saya jawab. Terima kasih. Jadi gini, Iya, silakan Bang Juma. Ya, di dalam Al-Quran surah Maryam, ya, ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus itu datang kepada Maryam, Allah mengatakan Roh Kudus itu menampakkan diri kepada Maryam di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Fattahazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyan. Jadi kalau malaikat saja itu bisa kemudian diutus dalam bentuk laki-laki, untuk apa kemudian Tuhan mengutus dirinya? Malaikat aja yang disuruh untuk datang datang dalam bentuk malaikat. Nggak usah Tuhan, karena Tuhan itu diikat oleh keadaannya yang maha kuasa. Nggak mungkin kemudian dia berubah menjadi tidak berkuasa. Seperti itu. Makasih. Mudah-mudahan pertanyaannya dengan jawaban saya itu bisa tepat. Jelas sekali Ya. Bang Juma. Jadi Pertanyaan ketiga, Bang Handi. pertanyaan ketiga ini kita kembali ke Perdopen karena energi udah 2 pertanyaannya. Perdopen silakan. Tadi baru 1, Anda silakan. Oh, iya Bang. Jadi ya, penjelasannya 100 bidadari tadi ya Bang. Itu Iya, sama betul. Bang Jonathan juga tadi, Bang Nandar jadi sempat dijelasin. Iya. Jadi termasuk Yesus pun kawin 100 kali gitu Bang. Ada ayatnya tuh dibahas di mana ya Bang Nandar ya tadi ya? Apa aku bukain ya? Nih, Guru Nda boleh sedikit ya? Iya, silakan. Jadi pertanyaan ketiganya Saudara Energi nanti aja ya Bang ya. Kita sudah terima pertanyaan, nanti kita jawab setelah ini. Host, mohon besarin. Nih, Matius 19 ayat ke-29. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di dalam Matius 19 setelah kata ibu itu dihilangkan kata istri. Sementara di dalam bahasa Ibrani, nanti saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa Yunani ya.
Di sini dikatakan feholmi sya'ajabatim au akhim pa'ahayot, siapa yang meninggalkan rumahnya, batim ya. Di sini disebutkan batim, rumah-rumah. Kalau rumahnya satu, bait. Kalau rumahnya banyak, batim. Au akhim. Kalau ahim itu saudara laki-laki yang banyak ya. Fe'ahayot. Dan saudara perempuan, au ab atau bapak, kemudian faem dan ibu, au isah istri. Saya justru kenapa ini di dalam Matius 19 ayat ke-29 di dalam LAI, setelah kata ibunda langsung ke anak-anak. Padahal di dalam bahasa Yesus setelah kata umi atau faem itu langsung ke isah. Coba yang lihat telunjuk yang saya tunjukkan ke bahasa Ibraninya. Au isah, baru setelah istri, au banim, baru ke anak. Au syadot, baru ke syadot. Ini di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam bahasa Yunani. Nah, mana? 29 ya. Di sini disebutkan ayat ke-29, sebentar ayat 29. Nah, perhatikan ayat ke-29. Kaifas ho afihen hoikias he adelfos he adelfas he fatera. Kalau dalam bahasa Inggris father, he metera. Kalau dalam bahasa mother, he gunaika. Ada kata istri, baik di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani. Tapi di dalam bahasa Indonesia dihilangkan kata istri. Oleh karenanya hanya di Asia Tenggara orang-orang Kristen yang masih menghina tentang 72 bidadari. Kalau di Israel orang-orang Kristen tidak pernah menghina 72 bidadari. Kenapa? Karena Yesus di dalam Matius 19 ayat ke-29 menjanjikan 100 istri bagi orang-orang yang meninggalkan satu istri di dunia. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kebenaran yang Yesus sampaikan ketika hidup di tengah-tengah mereka. Itu ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, jelas. Baik. Tapi dalam bahasa ini. Ya, silakan Bunda. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kemudian masuk ke surga, istri tidak dibawa di terjemahan ini. Tapi ketika membenci, istri dibawa. Contoh misalnya di dalam Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika prinsipnya membenci, istri dibawa. Tapi ketika prinsipnya dijadikan sebagai istri lagi di surga, istri ditinggalkan. Jadi dalam hal keluarga, kan ada beberapa keluarga inti, ayah, ibu, ya kan? Ayah, ibu, anak, istri, kan gitu. Saudara laki-laki, saudara perempuan, mertua laki, mertua perempuan. Ini kan keluarga inti nih di 8 ini. Gitu kan? Ayah, ibu, istri, anak, saudara perempuan, saudara laki-laki, mertua laki, mertua perempuan. Ini kan keluarga inti 8 ini. Dan selalu saja Yesus itu bawa ketika dia berbicara. Tapi ketika dikatakan kemudian kembali ke surga diberikan berlipat kali ganda, istri dilupa. 3 kali lah ini Lembaga Kitab Indonesia. Bukankah orang yang paling dekat dengan suami, dengan anak-anak itu adalah istri? Kok istri tidak dibawa di situ di terjemahan? Alasannya pasti karena dia ingin mengaburkan ajaran poligami, sedangkan Yesus mengajarkan poligami itu sendiri. Seperti itu. Ini Bang Handi harus tanggung jawab ini. Tadi saudara Energen itu belum ada tanya apa-apa loh. Bang Handi, Energen kabur Bang Handi, dikerjain tadi 2 pertanyaan katanya. Padahal dia belum nanya apa-apa, bingung dia itu. Gak tidur anaknya orang. Bang Handi tanggung jawab Bang Handi. Bingung dia tadi tuh, kok ini orang aku nggak ngomong apa-apa. Istri itu bidadari ya Bang Nandar ya. Mana? Kesimpulannya katanya Dek. Pasangan itu, pasangan.
pasangan Istri. sebagai istri, Iya. istri. Istri itu Kan bidadari itu istri sebetulnya. Sinonim istri. Jadi justru yang harusnya Anda renungkan, kenapa LAI menghilangkan kata istri, sehingga ketika kata istri itu dihilangkan, makanya orang-orang Kristen di Indonesia ini masih menghina 72 bidadari. Mereka tidak sadar kalau Yesus menjanjikan 100 istri. Makanya dihilangkan tuh di dalam LAI. Coba Anda lihat di dalam King James Version. Coba Anda lihat di dalam di dalam Greek Koine-nya ada kata gunaika. Ini coba Bahasa Arab juga ada istrinya, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga disebutkan di situ. Amarroh. Betul. Au apa, au umi, au amarroh, awalat. Nah itu dia. Ada istri di situ. Awalat anak. Betul. Gitu Perdofon. Silakan sama Gerunda aja. Aku tadi akhiri live karena aku pengen nimba ilmu di sini. Gitu. Silakan Gerunda. Ada Ustadz Sugi, ada Bang Hindi, gitu. Ada Habaib. Istri itu maksudnya di copy paste gitu ya, jadi 100 kali istri kita gitu ya Bang Nandar ya. Ya, artinya Gurunda Juma, silakan Gurunda Juma yang menjelaskan ya. Iya. Saya belajar Gurunda Juma. Jadi gini, data itu kan sudah jelas sekali tuh Bang. Di Matius 19 itu kan. Itu kan iming-iming Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, kan gitu. Dikasih iming-iming, maka dia akan mendapatkan 100 kali di surga. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang di bangsa jahiliyah, di mana bangsa jahiliyah itu gemar melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, persinahan dan seterusnya. Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan persinahan. Rasulullah mengajak mereka meninggalkan hal-hal yang sifatnya seks bebas, dengan janji bahwa ketika kau meninggalkan itu maka di surga nanti kau akan mendapatkan 72 bidadari. Nah, sama yang dilakukan oleh Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maksudnya meninggalkan istri yang tidak mau ikut dengannya untuk menjadi pengikut Yesus. Ini kan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Janji. Ya, implementasinya nanti kita lihat di surga. Implementasinya. Yang pasti Yesus menjanjikan kepada suami-suami yang meninggalkan istrinya demi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat. Bagaimanapun nanti bentuknya, yang jelas 100 kali lipat. Apakah dia itu dikawinkan dengan 100 istri sekaligus atau kayak mana? Ya, wallahu alam. Lihat aja nanti. Yang pasti di sini adalah Yesus, Anda harus pahami, menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Nah, sekarang permasalahannya saudara bukan pengikut, saudara penyembah. Ada nggak janji Yesus kepada penyembahnya? Ada. Apa itu? Dilemparkan ke neraka. Itu penyembahnya Yesus itu dijanji juga. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Seperti itu. Bukan dijanji ini, bukan dijanji bidadari, tapi dijanji dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Itu finalnya itu di situ, Bang Ferdo. Siap. Berarti nanti bapak kita jadi 100 kali, jadi nanti 100 bapak. Iya, bisa jadi. Di 100 ibu. Iya, bisa anak jadi. Kita 5 jadi 500 anak. Iya. Bisa Baru jadi. Istri jadi 100 istri atau 100 bidadari gitu ya, Iya. Bang ya. Bisa jadi, karena di surga itu apa yang kita minta itu dikasih. Itu di surga. Apapun yang kita harapkan di sana itu yang akan terjadi di surga. Apa yang kita harapkan, selama hal itu adalah kebaikan, selama hal itu tidak bersifat kebinatangan, maka itu akan diberikan oleh Allah. Apa nggak bingung ya, Pak ya? Namanya kalau misalnya anak kita 5 jadi 500 anak gitu. Oh, nggak bingung.
Itu justru bagus itu. Karena kalau misalnya dikasih anak 100, habis itu anaknya semua baik-baik, anaknya semua adalah penghuni surga, ya bagus. Kan gitu bang. Yang salah itu kalau larinya ke ya, gimana? Bapaknya 100, ibunya 100, anaknya 500, iya. Istrinya juga 100. Iya. Wow. Mungkin satu kepala keluarga itu ada 2.000 orang ya, mungkin satu. Iya, bisa jadi. Namanya surga. Namanya surga. Bisa jadi. Siap Bang. Jadi tadi Bang Nandar juga bilang Yesus itu nanti kawin 100 kali. Jadi nabi-nabi itu kawinnya ratusan kali gitu mungkin ya Bang ya. Rame-rame. Wah, saya nggak Ya. Terlepas dari itu semua, terlepas dari itu 100 bapak, 100 ibu, yang pasti di sini yang ingin kita patahkan adalah 72 bidadari. Yesus lebih banyak yang menjanjikan kepada pengikutnya. Kan gitu poinnya. Iya. Mungkin satu kakak itu 2.000, satu RT itu mungkin 1 juta kali ya Bang ya. Tuh Bisa RT. jadi. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan itu kalau luasnya surga tuh. Seluas langit dan bumi luasnya. Bumi ini aja luasnya minta ampun. Ini surga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi langit disatukan dengan bumi menjadi sebuah alam tempat tinggal ya, di sanalah surga itu. Seperti itulah luasnya, di sanalah manusia kemudian tinggal. Saya sih tidak berpikir 100 ayah, 100 ibu. Yang kupikir itu 100 istri. Bang, siap. Karena kan itu kan ayatnya kan panjang itu Bang. Ada ayah, ibu, anak, istri. Iya. Yang saya bingung nanti berdoa sama ibu bagaimana ya? Kan doa di telapak kaki ibu itu kan ada 100 ibu itu bagaimana berdoanya Bang? Kalau di surga itu bukan tempat ibadah. Di surga itu bukan tempat ibadah. Tidak seperti di Kristen. Di surga baru beribadah. Di surga baru beribadah. Di surga itu bukan tempat beribadah. Surga itu tempat merasakan pembalasan terkait ibadah, ketaatan manusia ketika mereka hidup di dunia. Bukan dibalik. Jadi kalau ibu kita 100 itu bagaimana Bang? Beda ini. Ya beda, bisa jadi yang dimaksud di sana ibu 100 itu kedudukan sebagai ibu. Kedudukan sebagai ibu artinya kasih sayang. Tapi kalau kedudukan sebagai istri artinya ya 100 wanita yang bisa kemudian dijadikan sebagai tempat kenikmatan untuk suami. Bisa jadi. Jadi poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah bahwasanya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terlepas apapun caranya nanti, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Karena kehidupan akhirat itu tidak ada yang pernah bisa kemudian mereka-reka seperti ini di sana dan seterusnya. Nggak bisa, karena tidak bisa dipikirkan oleh pemikiran manusia. Gitu loh. Kalau ayah jadi 100 juga nggak Bang? Apanya? Pak jadi 100 atau Bapak tetap 1 Bang? Maksudnya apa ini? Ini 100 kali itu kan ada Bapak, Ibu. Sebenarnya yang punya kewajiban untuk menjawab ini, sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk menjawab ini itu Yesus. Karena Yesus yang menjanjikan.
Kami umat Islam hanya menyadarkan kepada teman-teman yang suka menghujat 72 bidadari bahwa Yesus pun menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Terkait dengan bagaimana bapaknya 100, bagaimana ibunya 100, ya tanya kepada Yesus, mungkin dia salah ucap. Bisa jadi cuma istri aja yang 100 ini. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh, karena ini adalah ucapan Yesus. Nanti tanya aja Yesus, kenapa bisa 100 Bapak? Di Bang Nandar kan tadi sempat bahas ayat ini diterjemahkan seperti itu. Jadi kan saya membahas yang saya bahas itu penerjemahan dari Bang Nandar tentang 100 istri, 100 ayah, 100 ibu, 500 anak misalnya seperti itu, kalau anaknya 5 gitu ya. Iya. Itu yang punya tanggung jawab itu Yesus untuk menjelaskan. Tugas kami hanya sampai kepada poin bahwasanya Yesus menyajikan 100 istri. Karena itu ada di dalam data kitab saudara terkait kemudian ayahnya juga 100, ibunya juga 100, itu tugas Yesus itu untuk menjelaskan. Makanya itu Bang, karena kan kalau nggak dibahas juga saya nggak kepikiran ayah jadi 100. Saya baca ayat itu nggak kepikiran ayah jadi 100, ibu jadi 100. Tapi gara-gara penjelasan Bang Nandar, ayahnya jadi 100, ibunya jadi 100, anaknya jadi 500, istrinya jadi 100. Ya bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Dia Bang. Itu derita lu. Ya, itu bisa Yesus jadi yang kan. janjiin. Yesus Tanya yang sama janjikan. Yesus. Bukan kami yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam hal ini Yesus yang punya tanggung jawab. Itu Bang, apa pewahyuan dari Bang Nandar nih saya baru tahu itu ada adik ayah saya 500, cuman ayah menjelaskan 100. Adik saya itu Ibu menjelaskan istri 100 kali lipat itu gimana ceritanya. Iya, Kalau itu dia. dengarkan saya Bung. Kalau ibu yang 100 kali lipat, ibu ini kedudukannya adalah ibu. Ayah 100 kali lipat, kedudukan ayah sebagai ayah. Anak 1.000.000 kali lipat, kedudukan anak tetap anak. Istri 100 kali lipat, kedudukannya sebagai istri. Enggak usah malu-malu jawab. Enggak usah Udah bilang selesai. Bang, pinjam dulu Iya. 100 bidadari. Iya. Tapi Anda tidak perlu merasa rugi dengan penjelasan Yesus. Anda tidak perlu merasa sedih dengan itu. Karena Yesus tidak menjanjikan ini kepada Kristen. Ini janji Yesus kepada Bani Israel gitu loh. Jadi saudara nggak usah risih. Kalau Anda alergi dengan istri ya nggak usah terima. Tapi ini pencerahan Bang, ayat baru ini Bang. Itu kamu terima nggak bahwa hal itu Yesus janjikan di dalam Bible kepada pengikutnya? Anda terima nggak itu? Benar Bang. Udah selesai. Nah, terkait dengan realisasi, apakah itu betul atau tidak, itu kembalikan kepada Yesus karena Yesus yang menjanjikan. Tanggung jawabnya ada pada Yesus, bukan pada kami. Iya, tapi kan ayatnya kan 100 kali lipat, bukan 100 bidadari atau 100 bapak, Ya, 100 ibu. taruhlah bukan bidadari. Kalau kita mau melihat, Bung, bidadari itu adalah pelayan di dalam iman kami umat Islam. Wanita yang cantik, ya, bermata jeli. Pokoknya cantik lah, tidak pernah dipandang di dunia kecantikannya. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang menyatarai kecantikan bidadari ini. Diberikan kepada kami umat Islam 72. Apakah itu bukan suatu kebahagiaan? Kebahagiaan. Yesus menjanjikan pengikutnya Bani Israel 100 kali lipat ketika dia meninggalkan istrinya. Berarti mendapatkan 100 kali lipat istri. Sebagai istri kedudukannya istri. Ibu mau dia 5 kali juta kali, kedudukannya tetap aja ibu. Ya kan? Nah, kalau istri kedudukannya istri.
Itu nggak bisa dipungkiri. Nah sekarang kalau misalnya Anda keberatan dengan 100 ayah, 100 ibu, tanya Yesus. Keberatan. Ini pencerahan, Bang. Ya udah, itu dari saya itu kayak gitu. Saya nggak bisa mengada-ngada yang lebih jauh. Karena yang keluar dari mulut Yesus yang tahu hanya Yesus. Ya, yang keluarkan dari Yesus. Tapi kan tadi sudah dijabarkan, makanya saya bertanya dari penjabaran. Ya, jadi gini. Kalau kita melihat di dalam kitab saudara 1 Korintus 2 nomor 9, coba Anda buka di situ. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu di mana ini yang diceritakan? Di surga. Di surga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Jadi itu urusannya Allah, itu urusannya Tuhan. Nah, Yesus yang datang sebagai wakil Tuhan mengajarkan itu, nanti kamu tanya kepada Dia. Karena bercerita tentang surga di dalam kitab 1 Korintus, ternyata itu adalah hal yang masih abu-abu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Tuhan di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu kemudian itu yang akan didapatkan di surga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang nanti akan ada di surga. Jadi tidak salah surganya umat Islam selama ini. Karena surganya umat Islam selama ini hanya menjabarkan kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan. Berarti dibenarkan oleh kitab saudara. Ternyata memang betul di surga itu tidak bisa disetarakan dengan kehidupan dunia. Itu loh poinnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu akan ada di surga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang tersedia di surga. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di benak dan pikiran manusia, itu yang disediakan oleh Allah di sana. Jadi kalau hanya sebatas 72 bidadari, itu kecil, men. Kecil. Ini Anda sudah dibantu untuk dipahami oleh kitab saudara 1 Korintus 2 nomor 9. Oke? Jadi Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan tentang apapun itu. Didukung oleh kitab saudara. Gitu loh ya. Mantap bang. Pencerahannya luar biasa bang. Iya, jadi jangan Anda gunakan pikiran Anda untuk mengukur itu semua. Kenapa saya katakan jangan mengukur itu semua dengan pikiran? Karena 1 Korintus 2 nomor 9 tidak bisa disentuh oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan hati kita ini pun tidak pernah menelaah seperti apa keadaan di surga itu. Jadi nggak perlu saudara pertanyakan 100 istri, 100 ibu, 100 ini. Ya bisa jadi Anda akan dikasih 100 kaki, atau 100 tangan, atau 100 mulut. Yang disunat pun juga 100, itu bahaya. Bisa jadi kan? Iya bang, kan ayatnya seperti itu ya bang ya. Iya betul. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa jadi, coba Anda baca 1 Korintus 2:9 itu. Apa yang dimaksud di situ? Hal yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hal yang tidak pernah timbul itu semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Apa itu mengasihi Allah? Mentaati perintah-perintah Allah. Masalahnya sekarang Anda tidak mentaati perintah Allah. Itu masalahnya. Kalau 100 itu boleh bagi-bagi nggak ya bang? Misalnya nanti bagi-bagi ibu, bagi-bagi bapak, bagi-bagi istri. Kok itu aja terus Anda pikirkan? Gimana sih? Itu maksud saya gini loh bang. Kami disediakan 72 bidadari. Dan selesai. Terkait dengan bagi-baginya, tanya kepada yang menjanjikan. Yesus yang menjanjikan. Coba kau tanya sama dia. Yesus, apa kabarmu?
Gimana di sana bagi-bagi istri? Oh Yesus, apa kabarmu? Apa di sana kamu masih telanjang? Gak tanya lah dia. Jangan kau persulit saya bukan Yesus. Tidak, Abang kan sudah memberikan pencerahan, Bang. Udah saudaraku. Kenapa Bang cuma yang ditekan? Saya bertanya-tanya dengan pencerahan yang baru tadi. Coba tanya Pak Samuel, dia ini asistennya Paulus itu, Pak Samuel. Coba tanya, Pak Samuel, kenapa pirangnya warnanya coklat? Coba tanya beliau. Kenapa enggak warna pink? Bro, ngopi dulu bro, ngopi bro. Oh ya ngopi. Aku malam ini terhibur oleh apa? Iya, Torabika Bang. Kenapa? Tabrak. Ngopi dulu apa ngopi dulu? Tabrak. Pak Samuel mana ternyata laki-laki ya? Kenapa bang? Kenapa bro? Ternyata abang laki-laki. Lu pikir apa? Gitu. Dengarkah tadi penjelasan yang apa namanya tadi itu dari mana 19 itu yang ayat Yesus menjanjikan 100 bapak, 100 ibu, 100 kali 5 anak jadi 500 anak. 100 kali disayang, 100 kali dibenci, 100 kali kau beristri. Nah kan kau mati copyright enggak ya? Enggak dong, kan lagu ciptaanku sendiri. Siapa suruh maksakan saya? Iya guys. Bro Handi, kamu main rebana, Suma nyanyi, kamu main rebana, main gendang. Oh boleh juga. Boleh Bang. Kebetulan saya pemain sirkus Bang, kena itu. Gimana ini Pak Perdorpen ini? Gimana? Perdo. Bang, luar biasa tadi ada pencerahan baru. Surabaya panas ya. Surabaya panas. Keluarga besar kota lain dari panas nggak bang? Ntar dulu Pak Samuel, izin dulu Pak Samuel. Kenapa Pak Perdo? Oh iya. Tadi Bang Andi yang tadi keluarga besar tentang 100 bapak, 100 ibu, 100 kali jumlah anak, misalnya anak 5 jadi 500, anak 10 jadi 1000, terus 100 istri. Saudara gini, kayaknya gini. Kamu pernah baca kitabmu Matius 12 nggak? Pernah nggak baca Matius 12? Pernah nggak? Matius 12 Bang. Iya pernah. Ayat berapa? Coba baca di data 47 sampai 50. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus kepada orang yang menyampaikan berita kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Kata Yesus, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudara-saudaraku perempuan, dan dialah juga ibu-ibuku. Itu maksudnya. Yesus aja ibunya bisa banyak, bahkan ratusan. Saudara-saudaranya juga bisa banyak, apalagi saudara-saudara Kristen. Kan Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku. Berarti saudara Yesus banyak. Dialah ibuku. Dialah ibuku. Berarti ibu Yesus banyak. Bagaimana dengan istri? Istri juga banyak. Jadi Anda itu jangan heran. Jangan heran kalau bicara kayak begitu. Oke. Lari sih. Terpental. Ya, selanjutnya di sini ada Dokter Adi. Selamat malam Dokter Adi.
Selamat pagi. Oh Gimana? ya, pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Juma. Selamat pagi atas penjelasannya. Jadi Pagi. saya dengar tadi ada istri dihilangkan, tidak Ya. dihilangkan. Di Tapi- Lukas berapa itu? Lukas berapa itu Pak? Lukas Waduh, tidak dihilangkan. ayat. Ada kata istri di situ Pak. Pak Juma baca Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri. Ya, yang kita bawa Matius Jadi nggak 19:29. Baik, kita baca Matius 19:29. Oke. Jadi saya baca, saya terjemahkan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Pak Juma, di dalam kekristenan yang hidup kekal itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maksud ayat ini adalah bahwa dia akan menerima utuh. Contoh, Ayub anaknya itu 7 laki-laki, 3 perempuan Bapak, meninggal. Pak. Sebentar, saya terangkan dulu. Memang Saya di terangkan surga dulu. tidak Jadi, ada lagi pesta kawin, Pak. Nggak ada lagi. Tidak pesta ada. pernikahan. Iya. Tidak ada. Yesus itu tidak salah. Meskipun kemudian dia nanti itu ya kemakan bicaranya sendiri. Di surga itu mana ada orang lagi pesta-pesta kawin? Oh, ada kawin lagi sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada lagi di kawin mawin, nggak ada di surga. Yang ada Setuju. suami istri gitu loh. baik. Nah, cuman Pertanyaan masalahnya, saya, jangan bertanya dulu. Masalahnya Yesus itu mengatakan tidak ada kawin mawin, sementara dia mengawini semua umatnya, laki perempuan jadi mempelai wanita semua. baik. Gini aja deh Pak. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Orang yang meninggalkan istrinya ketika menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Itu dulu bantah. Matius 19:29. Oke, saya bantah. Itu kan penafsiran Bapak. Jadi yang saya masukkan di situ, dia akan menerima kembali. Ya, kalau dia kehilangan istri akan kembali. Makanya aku bilang tadi di Kembali Ayub itu berapa kali lipat? Kembali berapa kali lipat? jangan diterjemahkan dengan penafsiran sendiri, Pak. Ya. Bukan penafsiran Jadi- itu, Pak Dokter. Anda seorang dokter, tapi kok gimana cerita Anda baca data? Sebentar, saya mau terangkan, jangan dipotong. Jadi saya udah bilang tadi, Jangan di dikaburkan, kitab Pak ya. Ayub, Kalau Bapak ya, sudah jangan kabur. mengatakan, Ya. kalau Bapak Belum sudah siap aku mengatakan, Pak Dokter, Belum siap dengarkan, ngomong. dengarkan, jangan ngibul. Kalau Bapak Dokter mengatakan akan menerangkan, terangkan. Menerangkan berasal dari kata terang, terangkan, jangan dikaburkan. Ini data udah terang kali. Ia akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Oke? Baik, Ya. saya terangkan. Saya jawab, belum siap, jangan dipotong. Oke? Diterangkan atau dikaburkan? Terserah, mau kabur, mau terang. Saya Iya. adalah netizen yang yang menilai. Ya. Oke? Pak, Dua- dengarkan. dua- Dalilnya akan mendapatkan 100 kali lipat. Hal ini jangan dikaburkan. Oke? Baik. Kalau mau diterangkan, diuraikan dengan benar. Silakan. Saya uraikan menurut yang saya pahami. Oke? Siap? Jadi saya udah lama tadi mendengar Pak Juma, saya sabar ya. Saya sabar sampai selesai baru aku naik. Ya. Saya tetap komit menghargai orang yang bicara. Ya, saya ingin bicara ya, karena saya ingin dihargai juga. Saya menghargai orang Pak, supaya saya Pak, pun menghargai. Ini room orang dewasa, Pak. Orang dewasa ketika berbicara itu selayaknya orang dewasa. Paham? Bukan membodoh-bodohi Iya. apalagi menipu. Itu ya, apalagi Bapak seorang dokter. Dari tadi saya Yesus kan sabar. menjanjikan 100 kali lipat istri. Apa yang Anda pahami di 100 kali lipat itu? Silakan, Baik. jangan dikaburkan. Saya baca Matius 19:29, dan setiap orang yang karena rumahku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Dari data itu tidak ada kata istri, Pak Juma ya. Ini data.
Dari data itulah kita diskusi. Yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kata sekarang, istri tidak ada di situ. Sekarang begini Pak Dokter, kalau original teksnya ada istrinya, apa maksud daripada kitab Anda, lembaga kitab Anda menghilangkan kata istri ini? Apa maksudnya? Baik, saya terangkan. Nah, tertulis di ayat paralelnya ada di Lukas 18 ayat 29. Ada kata istri di situ. Saya bacakan boleh? Kira-kira apa maksudnya dihilangkan kata istri? Saya bacakan dulu baru saya terangkan, oke? Lukas 18 ayat 29. Saya bacakan datanya. Karena kita bicara dengan data. Ayat 28 dulu. Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Ada 2 poin di sini Pak Juma. Pertama, apa yang dia hilang ketika mengikuti kerajaan Allah, maka dia akan menerimanya kembali utuh, sepenuhnya. Ya, yang kedua, dan dia akan menerima kerajaan sorga. Contoh ayat lain di Ayub 1, anak Ayub itu laki-laki 7, perempuan 3, meninggal. Tetapi di Ayub 42 ayat 13, kembali lagi hidup, ada lagi anaknya, laki-laki 7, perempuan 3. Artinya yang mati 10, 3 perempuan, 7 laki-laki, kembali lagi menerima anak 10, 3 perempuan, 7 laki-laki. Demikian penjelasan saya Pak Juma. Silakan. Saya tidak dapat poinnya Pak Dokter. Yesus mengatakan di Matius 19 nomor 29, barang siapa yang karena Tuhan Elohim meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Baik, saya jawab. Di data yang Bapak tawarkan tidak ada kata istri di situ. Loh, saya jawab aja Pak, saya jawab aja. Original teks kitabnya, makanya muncul pertanyaan saya tadi, apa maksudnya lembaga kitab Kristen itu menghilangkan kata gunaika di situ istri? Apa tujuannya kira-kira? Kenapa bukan suami yang dihilangkan? Kenapa istri yang dihilangkan? Kenapa? Baik, jadi kita kan diskusi dengan data. Di Lukas tadi dikatakan ada istri di sana, di Matius ada, di Markus juga ada itu. Artinya Pak Juma, saya terjemahkan tadi, sama dia kehilangan istri satu, di dalam Kristen hanya satu yang istri, tidak bisa lebih dari satu. Ya, saya udah terangkan itu Pak. Soal terima atau tidak, ya terserah Pak Juma dan netizen. Ya kan, kalau mau jujur tadi, kalau memang pola pikir penerjemahannya istri harus 100, berarti bapaknya 100, anaknya 100. Kan tadi saya udah dengar itu, saya sabar mendengar di bawah, nggak masalah. Begini loh, jadi harus fair. Begini loh Pak Dokter, ketika Yesus di dalam Matius 12 ditanya oleh saudaranya, oleh muridnya, kamu, dikatakan di dalam Matius 12:47 itu, dikatakan bahwa ketika seorang datang kepada Yesus, ada ibu mendatang. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara laki-lakiku? Siapa saudara perempuanku? Sesungguhnya, itu perkataan di dalam kitab saudara sendiri. Sesungguhnya siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Coba Matius 12 itu, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah ibuku. Kira-kira ada berapa banyak orang yang melakukan kehendak Bapak di surga? Kalau ada 100 juta, 100 juta itu ibuku. Coba. Kalau ada, tunggu sabar. Kalau ada 100.000 orang yang melakukan kehendak Bapak di surga, dialah saudara-saudaraku. Artinya
kalau ada 100.000 orang yang melakukan ketaatan kepada Tuhan yang ada di surga, dialah istriku. Gitu maksudnya. Berarti Jawab, istri, boleh? berarti istri saudara-saudaranya, istri saudara-saudaranya Yesus juga istrinya Yesus. Iya kan? Orang tua dari saudara-saudaranya Yesus juga itu adalah ibunya Yesus. Saudara perempuan dari saudara perempuan teman-temannya Yesus yang juga percaya kepada Bapa yang di surga itu adalah saudara-saudaranya Yesus. Berarti istri dari teman-temannya juga adalah istrinya Yesus. Boleh saya jawab? Nggak ada yang keliru di situ, Pak Doktrin. Nggak ada. Boleh saya jawab? Saya bacakan teks aslinya ya, Matius 17:29 ya. Ada istri nggak di sini? Kaipas hostis apeken oikas oikias adelpaus adelpas petra matera genaika. Ada kata genaika? Nih, dicek dalam bahasa aslinya. Nah, yang jadi pertanyaan Bang Juma tadi, kenapa di LAI dihilangkan kata istri itu, Pak? Itu yang belum Anda jawab. Baik, saya jawab Pak. Pak Sugi ya, Pak Sugi nih. Pak Sugi bukan. Betul. Pak Sugi, saya Pak Sugi. Oke, gini, saya udah jawab tadi. Kata istri memang ada di Lukas, di Markus. Apapun ceritanya saya udah jawab tadi. Maksudnya itu kalau dia kehilangan istri karena kerajaan Allah, maka dia akan dapat itu kembali di dunia ini. Kalau di surga kan nggak ada suami istri. Contoh tadi udah aku bilang 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat itu atau lipat ganda itu Pak Handi, itu kan gaya bahasa, dan yang firman ini kan disampaikan Yesus ke murid-murid, bukan konsumsi publik seharusnya ya. Jadi kalau yang lain menafsirkan itu ya terserah, nggak masalah, silakan, kami hargai itu. Oke, jadi pertanyaan saya kepada Pak Juma dan semua room ini, apakah Allah yang ada di Bible dengan Allah yang ada di Al-Quran sama atau berbeda? Kok lari ke sana sih? Ini justru yang ingin saya tanggapi, Pak. Bentar, Pak. Anda mengatakan itu tidak dibalas di surga, tapi di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini malah kacau. Apakah ada pengikut Yesus ketika meninggalkan rumahnya, istrinya dapat kembali 100 istri di dunia? Ya, jadi makanya aku bilang tadi Pak Sugi. Saya jawab. Silakan. Sorry ya, saya potong. Ini menurut pengalaman saya, pengalaman juga teman-teman yang sebagai evangelis penginjilan ke berbagai pelosok. Memang saya pernah begitu, karena mungkin kita berbuat kebaikan ya. Ada yang seperti ya genit-genit gitu ya, mungkin janda apa gimana, tapi kami menolak gitu loh. Ya, mohon maaf ya, saya bicara apa adanya ya. Ya tahu sendirilah teman, tapi kami menolak gitu loh, karena kami diwajibkan hanya punya 1 istri gitu loh. Kami menolak dengan halus, bukan saya sok suci apa enggak, karena kami harus menjaga komitmen pada saat pernikahan di gereja, menjadi satu tubuh. Tidak boleh meninggalkan sebelum maut menjemput salah satu di antara kami. Pak Samuel nggak menjawab substansi nih, 100 kali lipat, Pak. Loh iya ada, teman-teman saya pribadi ke pelosok-pelosok mana gitu, ada yang seperti genit-genit gitu, orang janda kok baik ya nih, pendeta muda kok baik, kayak kepengen gitu. Mohon maaf ya, gitu modelnya seperti gitu, tapi kami nolak. Ini nggak bahas kalau oknum, ini yang kita bahas ajarannya. Iya betul, memang ajarannya betul. Di sini akan dibalas 100 istri. Iya betul, itu sebagai satu pengalaman eksplisit, Pak. Kalau kami mau bisa langsung kami tidur malam itu juga bisa, apalagi di daerah dingin, Pak. Tapi kami nggak mau, kami nolak. Jadi nolak ajarannya udah selesai. Ya karena nggak boleh. Dia nolak ajarannya banyak, Pak. Iya, kalau nggak boleh kenapa janjikan 100 istri kalau nggak boleh? Ya kan itu kan menguji kita. Nenek lu kiper Samuel. Palamu aja yang putih Samuel, bro. Nggak tahu kan, bro. Dasar kuculuk, enak kali kau ngomong. Itu kayak mau kiper semua. Jangan-jangan yang kau minum itu tadi topi miring.
Ini Yesus yang menjanjikan 100 istri kok bilang ujian. Iya, Coba betul, kau memang dekat di udah. sini. Kusiram Ya, ada teh dijanji. matamu. Dijanjikan betul ada, tapi kami menolak. Kenapa? Salah kami Akan menolak. kuculuk akan memperoleh loh. Ya, tapi kami menolak. Kenapa? Berarti kamu menolak pemberian Yesus atau jangan-jangan kau bukan pengikutnya? Loh, memang Loh, harus salah apa? mentah-mentah gitu. Oh, mentah-mentah. Oh, berarti kamu lebih hebat dari Yesus gitu? Kuculuk ada tertulis iman itu. Dasar nenek mukiper, bahlul. Dalilnya Aduh, sudah bodoh, jelas. Mas. Makanya, dengarkan Samuel. Makanya otakmu itu Dengarkan Samuel, dengarkan. Otakmu tuh Yesus sangkangan itu, isinya. dengarkan. Yesus itu menjanjikan kepada Bani Israel, kuceluk, bukan kau. Kau itu bandingi kampret. Muka kayak keripang laut gini. Samuel, kau itu bukan pengikut Yesus. Kau itu Yang siapa? dijanjikan 100 kali lipat oleh Yesus itu Bani Israel. Kau Bani kampret. Ngerti kau? Bani opo? Kau bani kasrun. Manusia lahir dari hasil homoseksual kok bangga. Kamu itu bukan, kau itu bukan Bani Israel, kuculuk. Matius 19:29 itu Yesus berjanji kepada Bani Israel. Mulut kau asal-asalan ke pelosok. Ngapain kau ke pelosok? Cari keledai. Balul. Sejelek-jeleknya orang yang ada di pelosok, mana ada yang mau kayak kadal kayak kau, muka kayak biawak kayak begini. Sampai ke pelosok ujung. Udah turun, host turunkan ini muka biawak, muka biawak. Makanya jangan kau tiduri babi, muka setan kayak gitu. Turunin cepat itu biar nggak. Turun. Muka seram kayak begini ada yang mau katanya di pelosok. Buka maskermu, buka. Dasar biawak, muka kayak Turunin nih. tarikan Soalnya laut. turunin ini orang tua ini nggak bagus mukanya. Enak gue lihat. Padli. Buka. Ayo. Muka kayak kereta Ya, udah, peninggalan cukup. Belanda kayak gitu. Apa maksudmu ke pelosok-pelosok penginjilan? Kalau bukan tuduhanmu itu kepada umat Islam, dasar biawak kering.